Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Strontium. Perkenalkan, saya Melina Eka Puspitasari dengan NIM 221910401003. Saya Putri Aida Fadila dengan NIM akhir 075. Saya Kermati dengan NIM akhir 092. Saya Firana Yuliadari dengan NIM akhir 092. Saya Lenita Irawati dengan NIM akhir 051. Saya Melisa Putri Setiani dengan NIM akhir 070. Saya Nabila Rizkina dengan NIM 221910401112. Saya di Pramasta dengan NIM akhir 046. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan berhubungan dengan mesin uap yang awalnya ditenagai oleh bahan bakar batu bara lalu beralih ke mesin. Selain itu, juga terjadi pada proses produksi tekstil. Hal yang melatar belakangi revolusi industri ini yaitu sebelum abad ke-18, ekonomi Eropa terfokus pada ekonomi agraris. Namun, pada abad ke-18 dan seterusnya, lebih difokuskan pada pengembangan tenaga mesin dan pada era ini disebut dengan revolusi industri. Istilah revolusi industri berkembang pada abad ke-19. Dari sinilah penggunaan tenaga manusia mulai dikurangi karena sudah dialihkan pada tenaga mesin. Sehingga banyak tenaga manusia maupun karyawan-karyawan yang sudah tidak dipekerjakan dan mengalami pengurangan secara drastis. Dari sinilah terjadi revolusi industri dan mulai berkembang hingga mengalami 5 fase, yaitu 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Nah, apa sih sebenarnya penyebab yang paling utama dalam revolusi industri yang saat ini kita jalani? Nah, yang pertama yaitu ditemukannya penemuan terbaru dalam bidang teknologi yang dimana penemuan tersebut dapat mempermudah cara kerja dan hasil produksi suatu pabrik. Nah, yang kedua yaitu arus urbanisasi yang sangat besar dan juga menjadi faktor terjadinya revolusi industri. Yang ketiga ada Inggris yang kaya akan bahan tambang dapat menunjang industri tekstil. Nah, yang terakhir yaitu situasi politik yang stabil dan dengan adanya revolusi agung pada tahun 1688 yang juga menjadi faktor terjadinya revolusi industri. Revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengolah sumber daya. Nah, hingga kini revolusi industri sendiri sudah berlangsung dan salah satunya yaitu adalah revolusi industri 1.0 yang akan saya bahas ini. Dan bagaimana sih perkembangan sejarah revolusi industri tersebut? Revolusi industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18 dan ditandai dengan adanya penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt di negara Inggris sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Dan mesin uap sendiri berbahan bakar batu bara ini ditenagai oleh mesin dan kebanyakan diperuntukkan untuk produksi tekstil di Inggris. Seringnya berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun, mulai menggantikan tenaga manual. Dan pada era ini jugalah pertama kali kegiatan produksi massal terjadi demi memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah jumlahnya. Dan dampak dari revolusi industri 1.0 sendiri yaitu perubahan besar yang ditandai dengan cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi produk khususnya di berbagai bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 dan berfokus kepada efisiensi
mesin di setiap dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Pada saat itu adanya produksi mobil secara massal yang harusnya kendaraan tersebut dirakit dari awal hingga akhir, menyebabkan proses tersebut tentu tidak cepat dan tidak mudah. Dengan adanya lini produksi pada tahun 1913 menyebabkan proses produksi yang ada diulang total secara keseluruhan. Akibatnya proses perakitan mobil bisa dilakukan lebih efisien oleh orang lain di tempat yang berbeda. Dampak lainnya yaitu paling terlihat ada di saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Revolusi Industri 3.0. Revolusi 3.0 ini adanya di abad ke-20, yaitu di tahun 1970-an, di mana teknologi mulai canggih dengan basis teknologi otomatis, sehingga perlahan-lahan kinerja manusia digantikan oleh teknologi. Era revolusi industri 4.0 telah menjadi perbincangan banyak pihak. Revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani, di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet, AI, atau komputer. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, e-money, atau warung digital pun bermunculan di era revolusi saat ini. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satu contohnya adalah pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya yaitu revolusi 4.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu penggunaan yang berbasis modern seperti AI, robot, dan lot. AI dan robot dan lot ini berfungsi untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan lebih nyaman. Konsep revolusi industri 4.0 dan 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Dengan revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan dengan konsep utamanya. Sedangkan revolusi 4.0 sendiri yaitu menggunakan teknologi modern, hanya saja manusia sebagai komponen utamanya. Pada umumnya, setiap perubahan memiliki dampak positif serta negatif bagi kehidupan masyarakat. Contohnya sendiri adalah revolusi industri. Revolusi industri memiliki banyak sekali dampak bagi kehidupan. Berikut dampak-dampak positif serta negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya adalah teknologi yang semakin maju, berkembang, efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan kecepatan serta kemudahan dalam mengakses segala hal. Yang ketiga, banyak masuknya investor-investor asing yang dapat membangun perindustrian di tanah air. Yang keempat, yaitu banyaknya pembangunan jalan-jalan di pelosok daerah Indonesia demi kelancaran perindustrian. Yang kelima adalah banyak sekali bahan baku di Indonesia yang dapat digunakan sebagai pemasok perindustrian. Dampak negatif dari revolusi industri adalah yang pertama, tenaga manusia yang sudah jarang dipakai karena tergantikan oleh mesin. Yang kedua, terjadinya penggolongan upah pekerja karena penggolongan kinerja pekerja. Yang ketiga, menimbulkan banyak sekali pengangguran. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.